Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bu Ita. Apa kabar anak-anak semuanya? Bu Ita berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi kita yang kemarin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk muatan pelajaran tematik kelas 4. Kita akan belajar di tema 5, pahlawanku, subtema kedua, pahlawanku, kebanggaanku di pembelajaran kelima. Nah, selama di rumah, anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan ya, yang meliputi 3M. Apa itu 3M? Yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, tujuan pembelajaran pada pelajaran kita hari ini adalah melalui membaca teks bacaan pahlawan Ki Hajar Dewantoro, siswa mampu menyebutkan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam dan pengaruhnya terhadap masa kini dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video biografi pahlawan Ki Hajar Dewantoro, siswa mampu menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran tentang sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantoro dan pengaruhnya terhadap masa kini bagi masyarakat di wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca not angka lagu Maju Tak Gentar, siswa dapat mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar dengan tepat. Dan yang keempat, dengan berlatih menyanyikan lagu, siswa dapat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tinggi rendah dan tempo yang sesuai dengan tepat. Nah, tahukah kamu siapakah pahlawan Indonesia yang mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Nah, benar. Dia yang terdapat dalam foto yang kamu lihat. Siapakah dia? Nah, benar. Ki Hajar Dewantoro. Nama aslinya adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Wardi Suryaningrat menamatkan sekolah dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantoro sangatlah besar dalam dunia pendidikan tentunya. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya
berapa tadi yang sudah disebutkan di awal paragraf? Ya, benar. Tanggal lahirnya adalah 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang sampai saat ini kita juga masih memperingatinya. Kemudian berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita tuliskan. Di antaranya, yang pertama, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Yang kedua, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Dan yang ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Nah, anak-anak di rumah juga dapat membuat pertanyaan lain yang lebih bagus ya. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian mari simak video berikut ini tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak juga bisa mengaksesnya melalui link berikut ini. Mari kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari lingkungan Keraton Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryodiningrat. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Setelah menamatkan ELS, yaitu Sekolah Dasar Belanda, Suwardi meneruskan pendidikannya ke Stovia. Namun, pendidikan tersebut tidak berhasil dia selesaikan akibat sakit. Setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, Suwardi mengawali karirnya sebagai wartawan dengan mengirimkan tulisan-tulisannya ke berbagai surat kabar. Suwardi tergolong sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Bergabung dengan organisasi Budi Utomo 1908 bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kemudian dikenal dengan 3 serangkai, ia mendirikan Indische Partij yang merupakan partai politik utama beraliran nasionalis. Namun, partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintahan kolonial Belanda karena dianggap dapat membangkitkan dan menentang kolonial Belanda. Kemudian, pada November 1913, membentuk komite sebagai tandingan Komite Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Suwardi melancarkan kritikannya melalui salah satu tulisan yang cukup terkenal, yaitu Als ik eens Nederlander was. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Karena tulisannya, ia kemudian dijatuhkan hukuman internering atau hukum buang tanpa proses peradilan. Atas permintaannya, dia dihukum buang ke Pulau Bangka. Namun, atas permintaan kedua rekannya dari 3 serangkai, yang juga mendapatkan hukum buang karena membela Suwardi,
mereka bertiga dibuang ke Belanda. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mendalami dunia pendidikan. Kembalinya Suwardi ke tanah air pada tahun 1918, Suwardi kemudian mencurahkan perhatiannya dalam pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan mencapai kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 3 Juli 1922, dia bersama rekan perjuangannya mendirikan Taman Siswa untuk menambahkan rasa kebangsaan dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian di dunia pendidikan, Suwardi tetap menuliskan tentang pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan tersebut, dia berhasil meletakkan dasar pendidikan nasional Indonesia. Pada tahun 1929, tepat di usianya yang ke-40, Raden Mas Suwardi tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan dalam namanya dengan menggantinya menjadi Ki Hajar Dewantara. Melalui jasanya, beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan hari kelahirannya, 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Begitu luar biasa jasa dari Ki Hajar Dewantara, dia berani mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dari video yang sudah kita simak, dapat kita tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Ada 4 hal penting, diantaranya apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia. Nah, jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia adalah ajarannya, yakni tuturi handayani, di belakang memberi dorongan, ing madya mangun karso, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Yang ketiga, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Hal kedua, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Yang bisa kita contoh dari sikap Ki Hajar Dewantara adalah sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara, antara lain memiliki sikap kepahlawanan rela berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Inilah yang patut kita tiru. Yang ketiga, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Ya, dapatkah kita bayangkan apa yang akan terjadi ya? Mungkin pendidikan di negara kita tidak seperti yang ada saat ini. Beliau telah meletakkan dasar-dasar pendidikan saat itu yang menjadi dasar pendidikan saat ini. Ki Hajar Dewantara mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau,
maka kita dapat bersekolah seperti sekarang ini. Meskipun dalam masa pandemi ini agak berbeda ya pelaksanaan pembelajarannya, kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Tetapi anak-anak juga harus tetap bersemangat. Ya, tetap semangat anak-anak. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari peta pikiran tentang apa saja jasa dari Ki Hajar Dewantoro bagi bangsa Indonesia, mengapa beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan, kemudian sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantoro, dan kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantoro. Begitu banyak perjuangan yang telah dilakukan, seperti ada pembahasan kita di pembelajaran sebelumnya, begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan dari pejuang kemerdekaan kebangsaan di Indonesia. Tidak hanya Ki Hajar Dewantoro, mereka bersedia untuk mencurahkan tenaga, pikiran, bercucuran darah demi hidup kita yang lebih baik di kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Untuk Soekarno, kemarin juga kita telah membahasnya. Beliau kesepakatan dengan Panitia 9 merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk pahlawan-pahlawan yang lain juga telah memberikan contoh yang sangat baik yang patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap cinta tanah air. Apakah anak-anak masih ingat apa pengertian dari cinta tanah air itu? Cinta tanah air adalah suatu sikap cinta terhadap tanah airnya. Salah satunya adalah mengabdi di negeri sendiri. Atau kita juga dapat menerapkan dengan sikap mencintai produk dalam negeri. Gunakanlah produk-produk yang diciptakan di negara kita sendiri. Kemudian ada juga tokoh yang mencontohkan sikap berjiwa satria. Apa itu jiwa satria? Berjiwa satria itu adalah sikap bertanggung jawab dalam segala ucapan dan tindakan. Hampir semua pahlawan menunjukkan sikap ini, yaitu berjiwa satria, mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan diri sendiri. Kemudian para pahlawan juga tidak memihak ke kelompok, tetapi dia mempertimbangkan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai pelajar yang baik, kita dapat menerapkan sikap-sikap di antaranya. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kedua, mengikuti upacara bendera saat peringatan Hari Pahlawan. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat mulia pahlawan seperti rela berkorban, cinta tanah air, pantang menyerah, bekerja sama, saling menghargai.
Kemudian dari tokoh pahlawan lain yang dapat kita contoh sikapnya, yaitu dari sikap pahlawan Bung Tomo. Bung Tomo mempertahankan harga diri bangsa Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita perlu mencontoh dari Bung Tomo, yaitu semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita harus mengingat jasa dari Ki Hajar Dewantara, karena beliau adalah orang yang meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia. Kepeduliannya yang sangat tinggi pada zamannya. Ia mendirikan taman siswa sehingga ia dijuluki Bapak Pendidikan Nasional. Sebagai generasi muda, kita juga harus selalu mengingat begitu besarnya perjuangan dari pahlawan untuk membuat Indonesia menjadi merdeka, sehingga kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa dan negara Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Di dunia pendidikan, kita juga mengenal berbagai lagu nasional. Salah satunya adalah Maju Tak Gentar. Namun, sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu macam-macam nada, agar dalam menyanyikan lagunya, kita dapat melafalkannya secara benar sesuai nadanya. Mari kita lihat. Nah, susunan nada dari yang terendah sampai yang tertinggi. Semakin ke kanan, maka nadanya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin ke kiri, maka nadanya akan semakin rendah. Dimulai dari yang pertama, ini do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ada 3 nada, yaitu nada tinggi, nada sedang, dan nada rendah. Bagaimanakah membedakannya? Nada tinggi biasanya terdapat tanda titik di atas angka. Mari kita lihat, berarti untuk contoh nada tinggi adalah yang berada di sebelah kanan ini. Kemudian nada sedang tidak terdapat tanda titik. Berarti untuk nada sedang ada di tengah ini, do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian untuk nada rendahnya yang mana? Berarti yang berada di sebelah kiri, terdapat tanda titik di bawahnya ini. Berarti dia nada rendah. Nah, perhatikan not angka yang terdapat pada lagu Maju Tak Gentar. Perhatikan secara seksama. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan baris keenam. Dari masing-masing suku kata terdapat nada yang harus kita lafalkan sesuai dengan tinggi rendah nada. Kebetulan di lagu Maju Tak Gentar tidak terdapat nada rendah. Ayo coba perhatikan lagi dari 6 baris ini. Adakah not angka yang ada titik di bawahnya? Ya, tidak ada. Maka
Maka untuk lagu Maju Tak Gentar ini hanya memiliki nada sedang dan nada tinggi. Ingat, dalam pelafalan nada ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama contoh dari lagu Maju Tak Gentar dari video berikut ini. Anak-anak juga bisa mengaksesnya melalui YouTube yang telah Ibu bagikan di kolom deskripsi. Mari kita simak bersama-sama. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Nah, bagaimana menurutmu? Cukup mudah bukan untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Nah, nanti di rumah didampingi oleh orang tua, kakak, ataupun saudaramu, coba praktekkan dari lagu ini, lagu Maju Tak Gentar, dari baris pertama sampai terakhir dengan nada yang sesuai. Ya, boleh dengan cara divideokan, kemudian minta mereka untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana cara kamu menyanyikannya, apakah sudah benar ataupun belum. Nah, nanti silahkan dituliskan bagaimana komentarnya, apakah sudah bagus ataupun belum, kekurangannya apa, diperbaiki, kemudian memvideokan lagi, menyanyikan lagunya secara. Nah, untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan yang sudah kita pelajari bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa wajib melanjutkan para pahlawan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan giat. Beberapa sikap dari tokoh pahlawan dapat kita tiru dan tanamkan dalam diri kita di kehidupan sehari-hari. Di antaranya sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh sikap dari tokoh pahlawan yang sudah kita pelajari bersama, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari setiap lagu pasti memiliki nada yang bervariasi.
intonasi, baik itu tinggi, rendah, maupun sedang. Dalam menyanyikan lagu, penting untuk memperhatikan nadanya. Mengapa ya? Nah, tujuannya adalah agar ada keselarasan, ketepatan, dan kesesuaian dengan isi lagu yang disampaikan dari penulis atau pencipta lagu. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas seperti yang sudah Ibu tayangkan di sini. Yang pertama, menuliskan sikap kepahlawanan yang dapat kita tiru dari Ki Hajar Dewantoro dalam bentuk tulisan ataupun paragraf cerita. Kemudian yang kedua, memvideokan penampilanmu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, kemudian bisa dikirimkan ke gurumu ya. Nah, semoga kita dapat meneladani dan melanjutkan perjuangan pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat selalu untuk tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak. Juga jangan sampai terlupa harus makan makanan yang bergizi, istirahat dengan cukup, dan rajin berolahraga. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.